Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng kita bertiga akan ngebahas konspirasi dan film yang kali ini horor temanya. Kismis. Iya, kismis. Tapi bukan berarti kita horor banget ya gitu. Enggak lah. Lebih menurut gue cukup menarik aja. Ada konspirasinya menurut gue kali ini. Nah, gue mau nanya dulu nih ke kalian. Lu percaya enggak sih bisa kebangun dari mimpi tapi di dunia lain? Bukannya mimpi ya. Roh lu keluar dari tubuh lu. Percaya enggak? Percaya dan alasannya misalnya gitu. Haris? Percaya karena experience orang yang banyak. Iya, menarik ya. Lu, Fat? Gimana ya? Bingung gue dah. Apa? Kayak bisa sebenarnya gue kayak baca tuh pengalamannya sampai bisa berantem gitu. Gila, berantem sama siapa? bos. Gini. Kayak gue jadi ini benar apa enggak sih? Ya kalau itu sih, Tapi emang kalau baca gitu juga ini sih kayak ada yang percaya ada yang enggak. Cuma dari sekian banyaknya experience pasti kan ada yang bener kan salah satunya. Oke. Kalau gue pribadi cukup percaya gitu. Dan nanti intinya kita hari ini akan ngebahas astral projection gitu, yang bisa keluar dari arwah kita ya, dari tubuh kita. Ada yang nyelamatin orang dari koma. Gila, itu menarik banget experience-nya. Jadi pakai kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, selamat malam para pendengar open minded gitu. Sebenarnya yang pertama, ini episode kita ini nggak keluar di Noise karena kontrak kita sudah habis dan belum ada kelanjutan obrolannya gitu loh. Jadi hanya di Spotify untuk yang ini dan platform lainnya, Apple Podcast dan lain-lain ya. Gitu. Dan kita sebenarnya di Noise itu cuma partnership gitu. Kalau dibilang audio kita jelek ya orang cuma numpang. Kayak gitu sih. Jangan lupa lihat YouTube-nya Opini Tengah Malam. Biasanya kalau kalian mau lihat ada gambar-gambarnya gitu, ada kitanya juga. Lebih informatif ya. Yes, lebih informatif tentunya. Di subscribe dan didengerin gitu loh. Kalau bosen ya dengerin aja, didiemin aja gitu. Terus juga di Cinecrip, jangan lupa ada kita juga di bahas Dark Series buat kalian yang nanya tentang Dark kemarin. Kalau nyari kaos konspirasi dan film itu ada Thanks Geeks is Friday. Kalian bisa kunjungin Instagramnya ya. Jangan lupa follow sosmed Opini Tengah Malam juga. Ternyata nih ya, astral projection itu ada filmnya cuy. Gitu. Menurut lu nih, lu tahu nggak filmnya apa? Gimik. Mikir. Insidious. Asik. Udah pasti itu. Gitu. Ada berapa Insidious sih kalau nggak salah? 4 ya? Iya. Tapi yang menarik tuh yang pertama ya. 1, 2 soalnya masih nyambung. Iya, masih nyambung. Tapi menurut gue itu salah satu film horor yang cukup fenomenal lah sampai sekarang. Menurut gue kalau gue nyaranin orang film horor ya Insidious, walaupun gue yakin orang itu pasti udah nonton ya. Karya James 3-4 itu astral juga bukan sih? Gue lupa dah ceritanya. Ada yang enggak kalau nggak salah deh, di yang keberapa gitu gue lupa, yang enggak astral projection ya gitu. Jadi kita akan bahas filmnya, yaitu Insidious. Masuk ke segmen film. Nah, sekarang kita ada di segmen film Insidious 2010, direktornya James Wan gitu. James Wan masih ngedirect Insidious ini ya. Gue lupa dia cabut tuh di Insidious berapa yang akhirnya cuma jadi produsernya doang. Itu gue lupa. Dan sinopsisnya adalah gitu. Jadi anak kecil bernama Dalton. Ini kalau gue salah lu revisi ya. Dalton. Dia itu suka bermimpi mungkin disebutnya ya. Atau dia tuh jalan-jalan. Dari mimpi dia bisa kemana aja, dia bisa ke masa lalu, dia bisa ke masa depan gitu. Tapi berefeknya adalah dia itu ada di dimensi lain atau di makhluk lain lah, tempat dia pergi lain. Terlalu jauh dia. Dia pergi terlalu jauh. Nggak tahu cara pulang. Nah, bapaknya itu dulu pernah melakukan hal yang sama. Cara bapaknya menghentikan itu adalah ingatan bapaknya itu kok nggak salah dilupain. Jadi emang astral projection ini katanya ya minimal itu selama orang hidup 1 atau 2 kali mereka pernah melakukannya. Dan semua orang bisa, tapi dalam arti nggak semuanya bisa mengendalikannya ya. Pernah, maksudnya semua orang pernah, kurang lebih hampir pernah gitu. Gue pun hampir pernah, tapi nggak sampai astral ya.
Kayak gitu. Dan menurut lu filmnya sendiri itu gimana? Dari lu berdua deh. Kayaknya menurut gue ini salah satu film favorit gue sih untuk film horor itu. Ya, bagus sih dulu pas SMP tuh gue nonton di bioskop. Udah berada di bioskop? Iya di bioskop dulu. SMP SMA sih. SMP lah SMP ya? 2010. Bagus. Terus ya nonton itu serem banget sih anjing. Apalagi yang setan yang merahnya tuh. Oh lu setan merah. Kalau Gua gue nenek-nenek. Iya, nenek-nenek. Sumpah. Gue yang setan merahnya, yang Setan merah. Oh. yang merangkak di dinding gitu. Yang merah tuh mirip-mirip sama yang di Star Wars Iya. soalnya Riz. Jadi Oh, gue gak Darth gitu Maul ya? takut. Lu. Iya, kalau Tapi tetep nenek-nenek aja, serem anjir. anjing. Kalau diangkat horor kan Darth Maul juga serem. Tapi menariknya adalah selain karena mungkin ya gue nggak tahu sih James Wan yang ngedirect ya. Kan masih ada bau-bau Indonesianya nih. Dia kan dari Malaysia juga ya. Jadi hantu yang diangkat tuh menurut gue cukup horor ya. Dan selain hantunya adalah sound musiknya sih yang gila menurut gue ya. Kalau gue lebih ke atmosfer yang pas dia masuk ke alam ini sih, Iya, alam iya tuh. jinnya tuh. Oh itu menarik sih. Yang pas dia ke rumahnya sama, Hmm. cuma gelap tapi creepy aja tuh orang-orangnya, keluarganya tuh yang di dalam serem-serem banget. Itu berarti bagus juga ya. Maksudnya desain produksinya tuh 180% cukup berbeda dari apa namanya, dari dunia nyata sama dunia si astralnya itu sendiri. Tapi ceritanya juga bagus soalnya nyambung kan yang kedua kan. Jadi kayak yang main piano, papanya ternyata dia mau Iya. ngingetin. Itu bagus sih. Nah gue mau nanya, favorit scenes lu di Insidious? Ya, ini mah udah lupa. Kan gue tiap abis nonton horor pasti gue lupain. Kalau enggak bisa tidur. Gimana Is? Kalau dari Faris sendiri nih? Gue juga udah lupa. Kalau gue ya, gue nih ada yang menurut gue favorit scenes gue adalah yang pertama yang cukup buat gue kaget dan tegang ya. Ada beberapa sih. Ada satu yang anak kecil joget di siang hari yang mana? diiringin musik. Na 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 na. Musik gitu kan. Yang diiringin musik itu anak kecil joget, pas dikejar nggak ada. Itu yang pertama, itu udah merinding banget. Yang kedua yang pas lagi ngobrol sama nenek-neneknya, tiba-tiba di sampingnya setan merah yang wah yang gitu Gitu. Wah gila. Oh, yang di belakangnya ya. Iya, itu kedua. Yang ketiga pas bapaknya kalau nggak salah deh namatin Dalton yang di ruangan, terus ada si iblisnya lagi ngejahit. Aduh gue merinding, sumpah gue merinding. Iblisnya lagi ngejahit gitu kurang lebih. Itu gue. Iblisnya lagi ngejahit. Yang merah. Iya. Gue juga udah lupa yang merah. Kayak sih. gitu. Gue yang paling gue inget cuma yang itu, yang merah nongol di belakang. Lagi cerita. Pokoknya si nenek bilang ada setannya gitu ya. Terus pas dia nanya setan yang mana, pas dia gerak di sisi belakangnya lagi gitu, serem deh. Waduh, gila. Gue lebih ke neneknya sih ingatnya. Tapi ya lu berarti favorit scenes lu adalah nenek-nenek. Kalau nggak salah yang terakhir dah, yang Hmm. di ini ya, yang abis Yang di foto. kan Berubah. gara-gara cekrek Iya, gitu iya. ya. taunya neneknya tuh. Oh, gila sih. Itu menarik banget. Itu badan Soalnya gue belum bapaknya siap ya, itu, gue ternyata. belum siap tutup mata itu gue. Kira udah habis ya. Iya. Sialan. Tapi itu keren sih, ternyata badan bapaknya belum balik kan. Iya. Diambil alih sama si nenek. Serem juga deh. Nah, dari filmnya sendiri nih menurut lu ya, kita salah satu penyuka horor lah bisa gue bilang ya. Walaupun kita takut sebenarnya. Iya, Bener suka nggak aja sih? teriaknya. Iya. Bisa bebas gitu. Nah, dari Insidious ini nih, menurut lu yang lu nggak suka tuh apa? Ada nggak? Lupa nih tanya nih. Tapi Karakternya gue lupa. kalau dari gue pribadi sih, kalau nonton horor ya, kalau gue pribadi nih, misalnya horor itu ratingnya juga kurang, tapi gue nonton itu gue ngerasa takut, menurut gue bagus gitu. Karena menurut gue tingkat kebagusan suatu horor itu dicapai kalau orang itu berhasil merasakan apa ya, kehororannya. Gak bisa tidur dah kalau nggak Iya. keingetan ya. Yeah. Nah, itu juga tingkat kehororan setiap orang tuh beda-beda. Paham gak? Jadi menurut gua ya kayak gue pribadi suka horor, dan mungkin aja yang orang bilang nih horor jelek nih dari segi ini, tapi kalau menurut gua gua dibuat takut, menurut gue cukup berhasil gitu. Tapi Insidious ini menurut gue sangat-sangat buat gue berhasil. Gue nonton Insidious tuh sendiri, inget banget gue di laptop pakai kaset. Waktu itu masih kaset bajakan ya. Kayak gitu. Lu? Gue di bioskop inget gue sih. Masih gokil. TA. Asik, gila TA TA. sponsorin. Sponsorin. Taman Anggrek. Kayak gitu. Nah, itu kurang lebih filmnya sih. Gue yakin kalian juga pasti udah nonton lah. Insidious nggak mungkin belum nonton. Gitu. Jadi kita nggak perlu banyak lama-lama bahas filmnya karena Tapi sereman Insidious apa Conjuring lu? Conjuring. waduh, Conjuring berapa ya? Conjuring 1 dah. Satu, iya, Conjuring 1 lah. Conjuring. Iya. Terus sih? Insidious tuh lebih ke apa ya? Supernatural. Apa sih?
pokoknya lebih imajinatif gitu dari Iya. karakternya Oh. monster gitu. Kalau Conjuring tuh lebih kayak ke iblis. Tapi mungkin Conjuring ditambah yang bikin serem itu ada label based on true story nggak sih? Iya. Iya. Walaupun di endingnya ketawa ketawa malu ya Cuan. Conjuring ya. Gue pengen yang ngedit ada ketawa malu Conjuring, Fat. Anjing. Jangan Takut gue. Kayak gitu ya. Oke, kita nggak perlu lama-lama bahas filmnya karena ini pengalaman Astral Projection itu sangat-sangat menarik banget dan gue yakin lu harus banget denger sampai habis gitu. Oke, kita masuk ke segmen konspirasi. Nah, jadi kenapa openingnya selalu nah ya? Gue juga nggak ngerti gitu. Jadi Astral Projection itu sendiri adalah perbedaan sama Lucid Dream, nanti akan kita kasih tahu ya. Jadi gue jelasin dulu, Astral Projection itu sendiri adalah memiliki nama lain nih, Ngeraga Sukma. Apa sih lu Ngeraga Sukma tuh? Paham Bahasa ini kali, bahasa Sunda kali tuh. Jawa kali. gue kurang paham sih ya. Tapi itu bahasa Indonesianya itu Ngeraga Sukma ya. Ngeluarin roh ya. Oh ini ada Oh ada. out of body. Berarti Ngeraga Sukma tuh Ngeluarin roh lu lah ya dari keluar. tubuh. Iya benar. Fenomena ini akan membuat roh dalam tubuh manusia bisa keluar dan melakukan perjalanan yang jauh katanya. Bahkan ada yang mengatakan bisa pergi ke masa lalu katanya. Masa lalu dan masa depan ya. Fenomena ini menjadi perbincangan banyak kalangan, mulai dari ilmuwan hingga praktisi mistik. Oke, sorry gue revisi ya. Kayaknya nggak mungkin ke masa depan, masa lalu masih oke. Kayak gitu. Jadi astral projection itu lu itu keluar dari tubuh lu, bukannya lu mimpi. Beda nih sama lucid dream. Gue jelasin nih perbedaannya ya. Perbedaan lucid dream sama astral projection itu sendiri. Lucid dream itu adalah jenis mimpi. Oke, lucid dream itu adalah jenis mimpi. Kalau astral projection itu adalah proyeksi astral yang kita sadarin. Lucid dream kita sadar itu mimpi, tapi kalau seandainya astral, kita itu ada di dimensi lain. Oke, paham gak lo berdua? Kalau lo berdua paham pasti audiens paham nih. Nah, ini menurut gue ya cukup masuk akal nih. Pendapat gue pribadi kenapa cukup masuk akal, karena ini adalah memungkinkan bahwa dimensi lain itu ada. Mungkin yang bisa kita bilang ya, kalau interstellar dimensi kelima atau apa, mungkin ya, mungkin itu, atau mungkin dimensi lain yang tempatnya roh-roh dan jin-jin itu bertempat tinggal gitu. Oke, menurut lu gimana? Lu percaya nggak dengan dimensi lain itu sendiri? Kalau pengertian gue tentang astral projection ini tuh jadi kayak gini nih. Jadi kita semua setiap tidur itu melakukan astral projection. Jadi roh kita tuh keluar, Kalau lu tapi kita tidak mengingatnya pada saat kita bangun. Jadi sebenarnya roh kita tuh jalan-jalan muter-muter, itu tapi gua pernah dengar. kita nggak ingat pada saat kita balik. Jadi kalau kita mau melakukan astral projection, ya kita pada saat roh kita keluar tuh kita sadar gitu, kita inget. Jadi pada saat kita balik ke tubuh kita yang sekarang, ya udah kita bisa tahu tadi Kalau tuh kita tidur- kesini gitu. Kalau tidur kan badan kita gerak juga. Katanya sih begitu. Mungkin Terus itu misalnya- otak kali Riz yang Misalnya kalau- gerakin. Oh iya. Maksudnya kalau kita dibangunin orang gitu berarti yang lagi jalan-jalan langsung keserap gitu. Gue Apanya? Misalnya kita dibangunin orang, Heeh. jadi yang lagi jalan-jalan tuh kayak ketarik gitu kali ya. Mungkin. Ya, Itu gua- yang pengertian yang gue ya dapet itu sih. lu dapet ya. Itu Yang juga yang juga gampangnya gitu. yang juga dikasih tahu sama orang-orang tua zaman dulu yang kayak lu jangan ngagetin orang lagi tidur, takutnya rohnya belum balik. Suka ada omongan kayak gitu Oh, kan. iya, iya. Tapi Oh ini nih, apa? jangan dicoret-coret ya gue mukanya. Tahu gak lu? Kenapa? Ntar rohnya bingung. Baliknya kemana? Rohnya Sumpah. goblok banget anjing. Sumpah ya gue. Gue Enggak. kan bisa lihat dari kasurnya kasur dia. Ntar bingung. Kalau dari gue pribadi ya, penjelasan astral projection itu sendiri yang gue tangkap ya. Lu tuh kalau seandainya mimpi biasa, itu otak lu kalau misalnya lucid dream, lu mimpi itu ya, lu istirahat, roh lu tetap di situ. Otak lu beristirahat. Tapi kalau astral projection, roh lu keluar gitu. Nah, gue kurang paham nih akan hal ini ya. Nggak, kayaknya kalau seandainya setiap lu tidur roh lu keluar, cukup aneh aja. Kalau gue pribadi. Jadi masuk lagi ke perbedaan lucid dream sama astral projection itu sendiri. Kalau lucid dream itu lu mimpi, jenis mimpi yang tadi gue bilang, otak lu yang bekerja. Otak lu yang lu sadar di mimpi, tapi itu roh lu masih di dalam, cuma otak lu yang bekerja. Kalau astral projection itu lu udah benar-benar keluar dari tubuh lu. Gitu. Terus lanjut lagi, sifat pengalamannya juga beda. Lucid dream itu bukanlah pengalaman keluar tubuh katanya. Kalau si astral projection itu keluar tubuh, jelas.
Fungsinya lucid dream itu memungkinkan seseorang untuk menciptakan dunia dalam batas kesadaran dan sangat menjadi kreatif. Kalau astral projection itu proyeksi astral lebih seperti menjelajahi dunia yang tidak dikenal atau dunia yang sudah ada di sana gitu. Apa? Sorry. Menjelajahi dimensi lain atau dunia lain. Paham gak? Kalau lucid dream tuh bener-bener lu di mimpi dan lu bisa ngatur, misalnya kayak Faris waktu itu lucid dream bisa terbang. Kayak gitu loh. Lu bisa ngatur, misalnya lu bisa jadi Star Wars, itu lucid dream karena otak lu yang ngatur. Iya. Tapi kalau astral projection lu nggak bisa melakukan itu karena lu di dimensi lain. Lu cuma orang biasa gitu loh ibaratnya. Dan menurut gue ini sangat-sangat make sense sih. Kayak gitu ya. Dan kekuatan kita juga terbatas ya begitu ya. Kan Iya, kalau iya. di Cuma bisa di jalan-jalan dream doang kan, kali. Dia cuma bisa jalan-jalan di doang. dream kan kita kan cuma ini doang ya, apa kayak bunga tidur kan. Kalau di dimensi lain berarti kekuatan kita ya segitu doang, bisa jalan-jalan doang. Iya. Nah, cuma bisa jalan-jalan doang. Itu cukup masuk akal ya menurut gue. Dan astral projection itu lu mau tidur siang pun bisa lu lakukan ya. Tapi pas lu di dunia lain itu tetap gelap. Nanti ada pengalaman orang yang menurut gue cukup sangat menarik banget ya gitu. Faris? Ini selanjutnya ada astral projection ini bisa dilakukan semua orang atau tidak. Nah, Jadi banyak praktisi yang mengatakan jika astral projection ini adalah kegiatan yang spontan. Hui. nanti ada ya. Siapin ya tadi ya. Jadi artinya tuh nggak bisa dipelajari dengan baik. Sih gue nyari di ini kayaknya nggak ada ini ya. Kalau lucid dream kan ada apa sih lucid dreamer. Kalau ini kayaknya nggak ada. Iya. Kayaknya kalau ada pun yang bisa rata-rata tuh anak indigo. Iya sih. Iya sih. Kita gue belum nanya sih. Temen gue misalnya ada yang indigo, gue pengen nanya sih, lu bisa nggak sih astral projection dengan sengaja gitu? Jadi sekehendak lo gitu. Kalau ini nanya sih gue sih ada di YouTube ada orang yang, tapi kalau ini kan teman sendiri ya mungkin akan lebih kredibel ya. Tapi menurut gue yang gue lihat di YouTube juga kredibel sih. Dia bisa melakukan itu kalau dia mau. Menarik banget, nanti gue ceritain deh. Lanjut. Orang yang kebetulan bisa melakukannya kemungkinan adalah orang-orang yang dianggap beruntung. Mereka bisa melakukan perjalanan jauh, bahkan ada yang mengaku pergi ke masa lalu dan lapisan langit tertinggi. Gila ya. Bagaikan langit. Jadi pengen goyang. Menurut lu lebih percaya yang mana? Bisa dilatih atau enggak semua orang? Cuma lu hoki aja? Menurut gue bisa dilatih sih dengan cara yang rumit itu. Mungkin kalau orang yang istimewa gitu kemungkinannya lebih cepat kali gitu. Tapi kalau semua orang bisa sih ngelakuin astral harusnya ya? Iya, tapi dilatih bener. Lanjut lu Fet, baca nih Fet. Ada apa sih di dunia astral? Aduh, udah pasti tahu dah ya. Tapi gue panjang-panjangin aja nih. Jadi itu di dunia astral saat kita melakukan astral projection itu, jadi ketika roh kita keluar, kenapa nih kok mati sih? Kok gelap sih? Oh, jadi kaget. Gak apa-apa, lanjut. Lupa gue kasih timer. Lagi gue lagi. Jadi takut. Jadi jangan-jangan kita di dunia astral nih gitu kan. Ya, jadi ketika roh kita keluar tuh artinya kan kita udah masuk ke dimensi lain. Jadi di situ udah pasti kita bergabung dengan kumpulan jin, mantap, setan, Iya asik. katanya. Asik. Jin mantap, setan asik. Ya, terus dengan siluman-siluman dan makhluk-makhluk menyeramkan lainnya. Jadi begitu. Ya itu kurang lebih penjelasannya lah. Tapi itu dalam arti gini ya, gue ini ada sedikit mungkin pemahamannya ya. Itu tuh emang mereka yang tinggal di dunia itu ya emang tinggal di dunia itu gitu loh. Dan maksudnya paham gak sih kalau misalnya kita meninggal, kalau kita emang udah meninggal, kita nggak bakal di dunia astral projection gitu loh. Tapi kalau misalnya waktunya kita belum meninggal, nah misalnya nih lu tanpa sengaja ke dunia astral dan lu nggak tahu cara balik, nah itu tuh lu koma, Fet. Lu koma. Tapi nanti gue ada cerita pengalamannya nih. Lu koma, dokter tuh kayak ini nggak kenapa-napa, tapi gue nggak tahu nih orang kenapa. Nah itu tuh berkemungkinan aja lu kejebak dunia astral gitu loh. Kalau kita pingsan? Oh, gue nggak tahu kalau kita pingsan. Kalau kita pingsan mah kayaknya nggak astral deh. Nggak tahu sih. Tapi katanya ada yang bilang gitu juga karena emang belum ini sih. Sulit lah juga. Iya, karena kan otak susah diiniin kan. Karena setahu gue juga orang yang near death experience tuh juga mengalami itu katanya. Orang mati suri itu loh. Katanya sempat mengalami kayak gitu juga. Oke, nah jadi tuh kalau yang pemahaman gue adalah nih dari ceritanya si gue
siapa ya, si Freely kalau nggak salah, gue lupa namanya, itu YouTuber juga. Dia pernah cerita, lu bisa lihat ya. Dia itu kata dia nih ya, makhluk astral pun ini yang bahaya tuh kayak gini nih misalnya. Lu keluar nih astral projection. Di makhluk dimensi lain nih ada hantu yang emang paham, maksudnya paham terhadap wah nih tubuh kosong dan dia pengen masukin. Tapi ada hantu yang nggak sengaja masuk. Yang nggak sengaja masuk inilah. Yang nggak sengaja masuk ini kalau seandainya masuk ke tubuh lu, dia juga nggak ngerti cara keluar. Paham nggak? Makanya itulah yang ada penjelasannya nih. Kenapa orang gila, paham nggak? Orang gila atau orang itu tuh, nih cukup masuk akal sih kalau menurut gue ya. Jadi ketika ya dia itu tadi dia nggak sadar melakukan astral projection dan yang dari dimensi lain itu masuk ke tubuhnya dia secara tidak sengaja. Jadi dia juga nggak ngerti cara keluar. Mau di ruqyah, mau di apa, dia nggak ngerti cara keluar gimana gitu loh misalnya. Nah itu makanya orang itu jadi kayak bukan tubuh gua, dia nggak ngerti fungsinya tangan untuk bergerak kayak gimana, dia nggak tahu cara misalnya fungsi kaki kayak gimana yang kayak gitu loh. Karena katanya dari hantu sendiri nih, kalau katanya Philo juga ya, Philo siapa namanya? Sebastian itu juga jadi tuh ada hantu yang ada apa sih tahap-tahapnya, yang paling rendah tuh yang Dementor, yang kayak Dementor di ini ya Harry Potter ya, yang cuma siluet doang. Nah kalau seandainya itu yang masuk ke tubuh lu kan dia nggak punya tangan, salah simpelnya kayak gitu. Dia nggak bisa nggak tahu cara gerakin tangan yang kalau itu kalau secara tidak sengaja dia masuk ke tubuh lu, gitu. Lu paham nggak ini analoginya? Paham. Gitu loh. Jadi yang di dimensi lain pun sebenarnya nggak semua juga yang pengen masuk ke tubuh lu tuh, nggak semua gitu. Tapi ada beberapa yang jahat emang pengen masuk ke tubuh lu gitu. Nah ada kemungkinan roh nggak bisa kembali nggak sih gitu loh. Ini menurut langsung gue jelasin aja ya. Ada kemungkinan tuh, ada pasti. Gue dari yang gue baca, dari yang gue nonton juga itu ada kemungkinannya. Yaitu tadi yang gue bilang ada beberapa roh lain yang pengen masuk atau pengen gantiin tubuh lu tuh ada. Makanya kenapa astral projection itu sering dilakukannya sama anak indigo gitu, karena mereka tuh ada yang jagain. Jadi ketika mereka astral, ada yang jagain mereka itu, jagain tubuhnya. Paham gak? Jadi gak kalau seandainya orang mau masuk, dimasukin duluan sama yang itu. Nanti pas dia udah mau balik baru nih ayo masuk gitu loh. Nah kalau seandainya orang awam kayak kita nih atau kayak gue nih yang gak ada yang jagain, gue astral ya tubuh gue free banget. Nah kalau seandainya gue nggak ketahuan, ini biasanya yang terjadi adalah ketika lu astral, kayak lu ke tempat baru tuh orang norak kalau kata Philo. Jadi kayak, wah gue di astral projection. Orang-orang di dimensi lain pun juga ngelihat kayak, wah ini bukan dari sini nih, betul. Bukan dari sini nih gitu loh. Nah akhirnya dia mencari tahu tubuhnya tuh yang mana. Tapi kalau lu astral projection dan lu biasa aja, seolah-olah lu tuh emang udah ada di dunia itu, orang juga gak bakal nyadar. Percis banget sama di film Insidious sebenarnya kurang lebih kan. Pas dia lari-lari atau apa, orang pada nengok dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi kemungkinan gak bisa balik ya ada, selalu ada. Dan ada satu, nih langsung aja kita diskusi dikit tuh, kayak ada satu YouTuber juga, katanya bukan YouTuber, gue lupa, di Kaskus kalau nggak salah di forum. Ini katanya si Philo, dia itu belajar astral projection itu sampai berkali-kali nggak bisa, dan pas dia bisa itu dia tuh ya itu tadi teriak-teriak dan apa, akhirnya katanya langsung dikerumunin. Tapi singkat cerita dia tetap bisa balik gitu loh. Dia jadi pas jatuh kan astral projection kayak badan lu ketarik, dia teriak-teriak terus pas dikerumunin dia mau balik ke badan lagi tapi nggak bisa, nggak masuk. Wah jadi itu panik banget kan kalau kayak gitu. Ya, bisa merem gak sih di astral projection? Bisa. Takutnya tembus kelopak mata percuma. Kan serem ya kalau dikerumunin, anjing percuma. Udah jenius aja. Jadi terus astral projection itu bisa pergi ke masa lalu dan masa depan katanya. Kalau menurut gue sih masa lalu sih. Masa lalu masih make sense sih. Gue enggak ini sih. Masih menurut gue nih kalau ini mah mimpi dah kayaknya dah. Iya nih gue gimana sampai ya? Ke masa lalu itu. Kalau masa lalu katanya masih ini jatuhnya bukan pergi ke masa lalu sih, menurut gue masih make sense ya. Tapi kita tuh sebagai point of view-nya yang ngelihat kita gitu loh. Cuma ngelihat doang, nanti ada kita kayak di Insidious lah. Insidious berapa tuh yang dibalik ke masa lalu, lihat masa lalu si nenek-neneknya. Mungkin gitu. Ditunjukin gitu. Yes. Kayak kayak ingatan itu doang katanya sih gitu ya. Dan juga sih, tapi memang dari astral projection ini banyak banget gitu loh. Tadi gue sempat baca malah ada yang ngajakin ketemuan anjir. Kayak nanti jam 9 kita ketemuan di sini yang astral projection. Anjir gue. Kalau misalnya jadi percaya gak percaya. Masa lalu diri lu sendiri terus lu cuma bisa nonton doang, gue masih
percaya deh. Maksudnya kan itu masih termasuk dalam memori lu tuh. Oh iya. Masih ada dalam memori lu, jadi masih bisa diakses gitu. Cuma kalau lu sampai bisa interaksi sama orang lain di masa lalu itu, gue nggak begitu percaya sih. Atau mungkin Karena emang harusnya di dimensi yang sama, di waktu yang sama ya dimensinya. Iya. Atau mungkin ke Cuma masa sebuah lalu yang memori gitu. lebih lama lagi 1945 gitu. Enggak lah, Menurut itu lu? kan lu kan nggak hidup di saat itu, gimana lu bisa tahu ada gituan maksudnya? Tapi ini yang dimaksud sama yang di sini masa lalu yang kayak begitu kan, Bib? Iya. Enggak, yang kayak masa gitu lalu kan. yang masih lu alamin. Oh, gue kira ke masa lalu Enggak yang lah, masa lalu yang lu alamin. 1945 Kalau gitu gue gitu. masih percaya nggak percaya dah kalau misalnya lu bisa ke masa lalu, misalnya ngelihat Soekarno gitu waktu ini lagi ngapain, itu gue masih percaya nggak percaya sih. Kayak gitu sih. Dan tahap-tahapnya ini kalau cara-caranya sih sebenarnya ya gue malas banget bacanya, panjang. Kurang lebih tuh perbedaannya gini. Kalau astral project kalau astral lucid dream itu lu harus fokus. Dalam arti sebelum lu tidur tuh lu fokus apa yang mau lu akan lucid dream dan lu akan bayangin sesuatu hal. Jadi otak lu tuh tetap berpikir. Itu kalau lucid dream. Tapi kalau astral projection itu lu enjoy. Tubuh lu tuh harus bener-bener relax, sangat-sangat relax, tapi lu kayak poin di mana sadar dan gak sadar sebenarnya. Di situ tuh kalau lu udah berhasil di tahap itu tahap menuju astral projection. Dan tahapnya itu pasti yang pertama adalah ketindian, sleep paralysis gitu. Jadi lu kadang suka yang ketindian sama sosok-sosok apalah atau apa. Nah itu tuh sleep paralysis. Abis sleep paralysis itu bisa masuk ke lucid dream sebenarnya. Nah astral projection itu di atasnya lucid dream. Udah paling Gitu. tinggi berarti. Yes. Jadi kalau menurut gue pribadi adalah ketika lu bisa mengendalikan lucid dream, kemungkinan besar lu punya chance untuk ke astral projection gitu. Dan dunia astral itu katanya ya, itu tuh semua gelap yang tadi gue bilang. Walaupun siang itu tetap gelap. Dan point of view lu tuh kayak gimana sih? Kayak lu main film horor yang di kiri kanan lu tuh ada hitam gitu loh. Kurang lebih. Dan biru kurang lebih warnanya. Bener-bener menggambarkan Insidious lah sebenarnya. Insidious kayaknya researchnya cukup oke banget sih untuk astral projection ini sendiri. Itu gue kayak gitu tuh waktu mimpi itu kan. Yang semua jadi hitam. Gue tidur kan siang tuh nyalain lampu, tapi ketiduran sih itu sebenarnya karena capek banget. Pas bangun-bangun gelap gitu, semuanya jadi kayak mati lampu. Dan iya kayak tadi sih pinggir-pinggirannya kayak ada apa sih namanya kalau di vignette, kalau di filter gitu kayak ada vignette gitu, mirip kayak gitu. Cuma gue nggak melayang, tiba-tiba bangun aja kayak mimpi. Nah, itu tuh Riz katanya kalau tahap awal emang kalau pemula mau mencoba astral projection anjing. Iya. Katanya memang kondisi yang paling bagus ya pada saat kecapean katanya. Iya. Cuma Dia gue makanya bisa. kalau astral projection kan yang gue dapet dia harusnya melayang dari tubuh dan ngeliat tubuhnya sendiri kan. Itu gue enggak, gue cuma tiduran aja. Melayang dikit kali. Tapi gini, kalau seandainya lu sendiri misalnya bangun kan gak mesti lu lihat tubuh gitu loh, paham gak? Kayak lu gak sadar sebenarnya, lu pikir lu mimpi, tapi kalau lu nengok belakang tuh kan lu lihat tubuh sendiri gitu. Melayang kan, harusnya ngerasa melayang kan. Gue gak merasa, cuma tiba-tiba bangun aja. Oh iya. Iya sih. Gue gak tahu ya tahap apakah sebenarnya tanpa disadarin atau enggak. Nah ini kita bahas pengalaman ya, kita langsung bahas ke pengalaman. Kalau dari gue pribadi nih ya, gue gak usah pernah cerita horor yang ini gue gak tahu sih itu bener gue astral atau mimpi doang ya, yang gue bilang yang di lorong itu loh. Yang di lorong itu yang gue ngeliat sosok cewek gede kayaknya, tapi gue yakin itu mimpi sih, karena abis itu gue bangun tapi masih di dalam mimpi. Itu gue yakin, gue masih optimis itu mimpi. Tapi kalau seandainya pengalaman pribadi yang bener-bener astral sih gue belum pernah. Tapi gue pernah itu ketindian, sleep paralysis yang bener-bener cukup membuat gue banyak cerita gitu lah intinya. Itu tuh waktu gue tidur, gue kayak ketindihan apa sih, kayak hewan berbulu gitu ya. Terus abis itu gue ngeliat kakak gue main HP di kanan. Gue tidur sama kakak gue ngeliat kanan kakak gue main HP nih. Dan gue mencoba bangun, bener-bener mencoba bangun yang tapi udah mau setengah bangun gini loh. Gue udah menahan dan gue mau ngomong tuh, gue kayaknya di situ ngomong tapi mulut gue nggak buka kayak woi gitu. Tapi gue teriak woi gitu. Gue denger kayak suara gue sendiri tapi mulut gue nggak bisa bangun. Nah itu gue bener-bener kayak mau bangun gitu. Tapi gue nggak tahu ya itu apakah roh gue mencoba keluar dari tubuh gue atau gimana. Tapi akhirnya ketarik lagi dan gue akhirnya baru bangun. Dan bener pas gue bangun tuh bener-bener kayak bangun dari tidur, gue ngeliat kakak gue bener-bener main HP sama kayak yang tadi gue mimpi. Gak ada kekuatan gak pas bangun? Hah? Kebanyakan orang habis kayak gitu katanya capek terus kayak mati rasa gitu, nggak bisa. Kalau gue sih gue lupa ya persisnya gue capek atau enggak, tapi kayak gitu. Kalau yang bener-bener gue capek yang tadi lu bilang itu yang gue mimpi, yang gue ngeliat yang di lorong. Yang gue baru tidur kalau nggak salah jam 12, gue bangun jam 1.
itu gue ngerasa mimpi udah lama dan itu gue capek, gue keringetan itu. Tapi gue nggak yakin itu astral projection karena abis gue ngalamin yang gue ngeliat cewek itu benar point of view-nya itu kayak gitu yang kayak Faris bilang ya, kurang lebih ya beda lah. Tapi gue nggak yakin itu di mana. Dan pas gue bangun itu tapi gue masih di mimpi lagi. Itu yang buat gue ngerasa itu bukan astral projection. Tapi bisa aja itu lu energi lu diserap sih sama si cewek itu. Anjay. Vilo kita kolaps. So tahu dan nih. Indigo juga bukan anjing. Kesel ya gue. Jadi kayak ngerasa bodoh anjir. Gitu. Lu tapi dari lu sendiri ada pengalaman ya? Lo? Aduh, gue nggak pernah gue dapat horor kayak gitu dah. Jarang gue. Jarang bukan berarti mau ya. Gue juga itu doang sih tadi. Tapi gue sempat mikir pengen dah. Kayak maksud gue sebenarnya gue mau. Astral. Asalkan ada jaminannya gue balik lagi. Oh. Nah itu dia katanya kalau kata si Vilo gue mau. nggak ada jaminannya. Kayak apa lucid dream gitu gue juga mau asal jaminannya gue bisa. Kalau lucid dream masih balik oke lagi. katanya. Nah tapi yang gue takut tuh ketika gue mau belajar lucid dream gue malah kenanya astral anjir. Jadi nggak sengaja ya. Iya Gue tuh mau kayak nyoba-nyoba yang kayak gitu, misalnya kayak kesurupan. Asal ada yang bisa balikin gue ke situ lagi dah. Gue mau, jangan sampai tiba-tiba gue hilang gitu selamanya. Nah ini udah langsung gue ceritain pengalaman horor kali ya. Boleh. Sabi ya. Dari gue dulu apa gimana nih? Biar makin malam. Dari gue nih ya. Boleh. Ya ini by the way ini jam 10 ya. Nah si Freely ini ya, kalian bisa nonton YouTube secara full. Itu dia tuh asal projection pertama kali SMP. Bokapnya tuh kalau nggak salah pengen lagi kerja keluar kota di hotel mana. Dia tidur dan dia tiba-tiba ada di samping bokapnya. Tiba-tiba langsung kayak hilang kayak nge-freeze gitu di bokapnya gitu. Lihat bokapnya ngobrol sama si tukang tukang yang di situ. Terus abis itu bokapnya digigit nyamuk dan lain-lain. Abis itu dia balik. Dia ngerasa dia mati. Dia maksudnya wah gue mati gitu. Pas dia bangun dia nangis. Dia nangis terus pas bokapnya pulang dia cerita ke bokapnya, "Papa kemarin ini kan ngobrol sama ini terus papa kemarin gigit nyamuk." Bokapnya kaget kayak, "Lah kok lu tahu sih?" gitu loh. Di waktu yang sama intinya. Dan akhirnya dia karena dia indigo ya, jadi dia memanfaatkan itu. Misalnya kayak dia waktu itu habis ke Singapura kayak gue lupa ya, study tour atau apa gue lupa. Terus habis itu dia belum puas nih ke Universal Studio. Dia mau ke Universal Studio tidur siang. Dia ke Universal Studio. Tapi padahal itu tidur siang. Dia berharap siang juga, ternyata malam. Gitu. Jadi emang dimensi sana selalu malam. Dan di situ kata dia ya malah penghuninya yang di situ udah kata penghuni lain. Iya, penghuni lain lah yang tinggal di Universal Studio. Pikir iya setan. Oh. Yang kata dia itu Jurassic World-nya. Dinosaurus. Lagi pakai ini ambigu setan. Kayak bocah ini enggak bisa dikasih kode. Harus cara ini dah. Kayak gitu kata dia bilang di Jurassic World-nya yang area itu dinosaurusnya gede-gede banget yang kayak anjing. Gila lu bayangin tuh dinosaurus yang ada di Jurassic World-nya anjing. Ada penunggunya dinosaurus setan juga. Dinosaurus aja. Kalau gitu jadi pengen. Anjing jadi pengen aja takut malah aja. Setan dinosaurus aja. Gua mayat-mayat yang udah jadi fosil balas dendam. Udah dijadiin patung. Nah kayak gitu kata dia. Terus ada pertanyaan yang kayak muncul, kenapa lu gak keluar negeri aja, ke Jepang, ke Eropa atau apa hal yang belum pernah lu coba. Kata dia gue gak berani. Sama aja lu kayak traveling sebenarnya. Kalau lu gak tahu jalan baliknya gimana. Simpelnya gitu loh. Oke. Masuk akal kan. Yang kayak gitu. Nah terus dia bilang ini percaya gak percaya ya. Jadi temen nyokapnya, ini gue kalau salah revisi mohon maaf really. Lu bisa nonton YouTube-nya aja. Jadi katanya temen nyokapnya itu punya anaknya itu koma. Ya tadi gue bilang udah diperiksa sama dokter, nggak kenapa-napa, semua sehat, kata gitu. Dan si Freely itu ngomong kayak ya udah aku bantu ya gitu. Dia melakukan astral projection karena si Freely ngeliat anaknya tidur tuh lagi ditindin sama cewek, diginiin. Gila. Akhirnya dia melakukan astral projection. Akhirnya dia melakukan astral projection. Pas dia melakukan astral projection, ketemu tuh anaknya. Katanya anaknya tuh kayak dia bilang, gue udah nyaman di sini. Katanya gue juga nggak kenapa-napa kok. Enggak, tempat kamu bukan di sini. Kayak orang, aduh merinding banget gue. Tuh anak nggak tahu kalau dia di dimensi lain. Kayak dia juga nggak nyadar deh kalau dia astral projection atau dia mimpi atau gimana ya. Udah kamu ikut aku, tempat kamu bukan di sini. Kayak tempat kamu bukan di sini. Dituntun sama si itunya, si Freddy-nya. Terus dibalikin lagi. Abis itu didoain. Bangun tuh anak. Gila, percaya nggak percaya kan sebenarnya.
Jadi itu poinnya adalah anak itu belum waktunya untuk meninggal. Masuk akal gak sih sebenarnya? Ibaratnya takdir meninggal lu emang udah ditentuin ya, tapi itu belum waktunya lu meninggal. Jadi ya kenapa kalau seandainya si Freely bisa nyelamatin, kenapa enggak gitu loh? Gimana tanggapan lu? Apa lu punya pengalaman lain yang mengejutkan? Pengalaman orang nih gue yang dari Kaskus nih tadi. Gimana? Jadi ini ada seorang kaskuser Agan mantap. Agan. Dia kayak sih udah berpengalaman deh di dunia-dunia supranatural gitu, astral projection. Namanya kalau nggak salah 8 Case of Death deh kalau nggak salah. Iya. Gitu. Jadi dia punya pengalaman, dia menceritakan pengalamannya astral projection ke bulan. Wah, iya menarik nih. Jadi bukan ke negara lain. Jadi gue ceritain nih ya yang kronologinya. Cuma ntar gue lupa inget dah. Mungkin kalau di YouTube bisa kasih link gak? Bisa Bisa ya, ntar kasih aja dah. Jadi ceritanya tuh seperti biasa, dia dari kantor pulang, terus dia sudah menyiapkan gambar-gambar bulan, terus artikel-artikel tentang bulan tuh dia sudah siapkan. Terus akhirnya dia sampai rumah, dia udah beristri. Dia bercengkerama sama istri sama anaknya mungkin. Terus gini baru bahasanya berat. Tadi dibilang ada sesuatu setan. Baru bercengkerama. Terus dia makan, terus udah tuh dia baca-baca dulu artikel bulannya, terus memvisualisasikan bulannya, terus dia tiduran, terus melakukan astral gitu. Dia udah lumayan sering kayaknya deh. Jadi pokoknya dia proses-prosesnya setelah dia bisa melakukan astral, udah tahu-tahu dia katanya seret ke bulan katanya. Apa ada debu, partikel debu, terus tanahnya tuh aduh gue lupa nih. Dia ngomong dia orang Indonesia. Iya. Orang Indo. Dia ngomong enggak ada magnetnya, enggak kayak di bumi. Terus apa gitu pokoknya. Berarti itu menyimpulkan bahwa bumi itu bulat. Iya, tadi gue juga mikir gitu sih. Terus setelah itu tiba-tiba, pokoknya setelah dia mendeskripsikan bulan ini, tiba-tiba katanya tuh ada sesosok putih-putih gitu di bulannya. Terus nah, setelah dia itu terus katanya tuh dia ya berdoa gitu segala macem. Tapi dia nggak mengerti si sosok putih ini deh kayaknya deh. Terus akhirnya diajak ngobrol, pokoknya setelah diajak ngobrol si putih-putih ini ngebales. Oh, yang intinya tuh si Agan Kaskuser ini tuh minta izin. Dia tuh kayak cuma pengen menambah pengetahuan dia akan dunia bulan ini. Terus setelah itu yang intinya si putih-putih ini mengizinkan dan ngajak room tour ya. Apa sih? Di bulan. Bulan. Udah nih, gue stop kali aja ya ceritanya. Terus. Bulan tour. Terus katanya gitu. Setelah dia diajak tur keliling gitu, ternyata dia bilang kalau di bulan itu ada air. Cuma gue lupa deh, pokoknya tuh dia menyebutkan ada kata air deh gitu. Udah begitu. Terus setelah itu dia kayak ketarik lagi ke badannya. Udah. Sebenarnya ada 2 pengalaman dia ke istana apa ya. Cuma yang link itu nggak bisa gue buka. Yang gue bisa buka cuma ke bulan doang. Iya, dia udah ada banyak emang gue akuin cerita tuh baik banget. Sebanyak itu sampai Itu. cara-caranya tuh dia ada. Itu yang menarik perhatian gue sih pas gue lagi nge-search. Wow, kalau gue bulan. jadi lu gue close ya. Iyalah sih. Itu terus gimana nih? Aneh juga sih putih-putih di bulan apaan sih? Nah, gue setan kagak bulan. Neil Armstrong ya. Agak sedikit aneh sih itu kalau ke bulan jauh banget ya. Ya itu yang berbahaya sebenarnya sih. Dia terlalu jauh pergi. Ya kalau yang dari Kaskuser gitu percaya nggak percaya sih ujung-ujungnya pasti. Cerita dulu deh, cerita dikit. Jadi ada ini dia horror sekarang horror? Enggak, biasa keren malah. Ini yang maksud gue yang gue lebih masuk akal ke astral projection tuh cerita yang kayak gini nih. Jadi namanya Nancy Triveato, perempuan dari Brazil gitu. Dia ngalamin astral projection pas dia masih kecil gitu katanya. Dia tidur di rumahnya sendirian. Om tantenya itu pergi ke daerah kota Sao Paulo gitu. Nah, dia tinggal di rumah tidur. Tiba-tiba dia bangun di kota Sao Paulo nih. Terus ngelihat ada om sama tantenya. Dia lagi di ruangan putih bersih gitu. Terus banyak peralatan medis gitu di pinggir-pinggir omnya. Katanya omnya lagi tiduran di kasur. Terus dikira dia kan mimpi tuh. Pas tantenya pulang, dia cerita katanya. Tadi katanya aku ngelihat om di kasur gitu. Terus ada peralatan medis gitu di samping-sampingnya katanya. Terus tantenya langsung ngalihin pembicaraan gitu loh. Akhirnya pas besoknya si cewek ini
dengar si tantenya ngomong ke ibunya, katanya si Nancy bilang kalau ngeliat si omnya tuh lagi di rumah sakit gitu lah. Gimana caranya, kata tante gitu. Padahal gue nggak cerita ke lu, nggak cerita ke siapa-siapa kalau si suami gue ini abis operasi kantung kemih kalau nggak salah. Karena gue nggak mau kalian khawatir gitu katanya. Itu bisa ngeliat kayak gitu. Itu yang gue berarti sama dong kayak si Freely yang gue ceritain iya, tadi. maksudnya kan kalau itu kan dia bener-bener ada orang yang bisa kita klarifikasi juga dan mengatakan hal yang sama gitu kan. Kalau Bulan kan dia sendiri doang tuh, nggak ada orang kedua yang mengalami itu gitu. Itu sih akhirnya dia nih dedikasikan dirinya tuh jadi peneliti ke conscious gitu, ke alam bawah sadar itu. Ada dia emang tertarik sama hal kayak gini. Jadi penulis, jadi peneliti gitulah. Jadi tadi gue baca dari sehatq.com. Sehatq. Jadi katanya itu pemicu out of body experience. Kalau bahasa medisnya sih kayaknya sih kayak gitu sih. Out of body experience. Yang pertama ada trauma katanya. Dari lu punya kejadian yang membekas, atau mungkin dari stres juga bisa. Terus yang kedua ada kondisi medis. Katanya kalau lagi sakit, lagi daya tahan tubuh lemah tuh kemungkinan bakal bisa mencapai astral projection katanya. Depresi, epilepsi, terus ada kecapean juga katanya bisa. Sama bahkan dari sleep paralysis tuh lu bisa ujungnya ke astral projection kayak tadi kan. Terus ketiga ada pengaruh dari obat-obatan. Dari obat bius atau kayak narkoba gitu, dari ganja, LSD gitu. Tapi ini tuh sebenarnya masih teori sih jatuhnya. Soalnya kan nggak bisa dibuktikan secara sains juga kan. Udah emang sampai sekarang tuh masih ambigu gitu loh. Ini tuh apa sih cara kerjanya, cara kita ke astral tuh kayak gimana. Nah, terus gue baca lagi dari medicalnewstoday.com. Jadi katanya tuh ada 2 kasus nih anak epilepsi di tahun 1955 sama 2002. Di situ dokternya tuh menstimulasi otak orang yang epilepsi ini pakai stimulasi listrik. Nah, 2 anak ini nih yang dari tahun 55 sama 2002, dua-duanya bilang kalau dia merasa melayang dari tubuhnya. Jadi mengalami astral projection, kayak mengalami dia merasa dirinya melayang, katanya kok gue terbang gitu. 2 dari 1955 sama 2002. Nah, ini menurut gue sih hasil membaca ini tuh, maksud gue apakah yang epilepsi itu kan pasti otaknya beda kan sama kita kan. Iya. Apakah harus ada salah satu tempat di otak yang harus diaktifin gitu untuk biar roh kita keluar dari otak kita, ngerti gak? Jadi gue pernah baca kan, lu pasti yang otak manusia cuma bisa dipakai 5%. Iya. Sisanya kita masih belum bisa. Apakah mungkin anak-anak yang epilepsi ini sebenarnya tuh persenannya lebih gede daripada kita? Iya, ngerti. Atau anak-anak indigo misalnya ya. Indigo tuh sebenarnya otaknya tuh lebih bisa persennya bisa dipakai lebih gede lah. Mereka misalnya kita cuma 5%, anak indigo tuh bisa pakai 20%. Jadi mereka punya akses ke part of otaknya tuh yang bisa diakses sama mereka yang kita nggak bisa akses gitu. Nah, melalui yang tadi epilepsi orang ini, mungkin stimulasi elektrik yang digituin ngaktifin salah satu tempat otak yang ngaktifin otaknya sih. Nggak sengaja kepencet ya? Nggak sengaja ke trigger gitu otaknya. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin emang ada saatnya kita berevolusi sampai make seluruh, hampir nggak seluruh juga sih ya, mungkin 50% berapa lah. tahun ke depan akan naik berapa persen sampai kita mungkin jadi makhluk dimensi kelima itu karena otak kita emang bisa dipakai seluruhnya gitu kali. Karena ya itu menurut gue cukup masuk akal aja sih, tergantung, karena otak kita kan gue juga nggak tahu limitnya sebenarnya seberapa ya. Cuma ada lagi yang mengganjal yang tadi ini nih, si Nancy. Kalau misalkan itu otak lu nggak mungkin bisa tahu ketemu sama om lu yang di Sao Paulo kejadian lagi ngapain. yang itu sama yang menurut gua masih janggal sih. Dan menurut gua mungkin ya ada beberapa kasus yang emang itu halusinasi. Cuma lu merasa lu terbang dan bisa jalan-jalan, itu karena otak lu doang. Emang prosesnya gitu. Dan ada beberapa kasus yang bener-bener ini lu keluar roh. Cuma kayaknya nggak semuanya rohnya keluar beneran sih. Katanya emang prosesnya gitu sih, lu merasa melayang gitu. Merasa melayang
pas tiba-tiba jatuh di sepeda kaget. Mungkin itu proses astral projection. Kalau itu gue sering tuh, yang tiba-tiba seolah-olah naik sepeda nabrak polisi tidur jatuh kaget aja. Maksud gue mungkin roh gue pengen mencoba keluar kan atau gimana. Nah ini juga ada keuntungan dan kerugiannya ternyata astral projection sendiri ya. Kata si Vilo ini ya, keuntungannya ingatan lu tuh 10% lebih oke dari sebelumnya katanya. Ada kegiatan pada jam tidur. Nah sebenarnya tuh katanya lu tuh kalau lu astral projection lu tuh gak istirahat. Harusnya lu istirahat, lu melakukan astral projection, lu jalan-jalan ya. Ya lu roh lu juga capek pas lu bangun-bangun tuh sama aja kayak lu begadang. Gitu loh. Jadi roh lu tuh harusnya istirahat tapi lu beraktivitas, simpelnya kayak gitu. Keuntungan itu lu bisa bertemu dengan temanmu atau almarhum atau teman-teman sekeluarga. Mungkin yang lu bilang janjian, lu bisa astral, gue bisa astral nih. Ngapain tapi gitu loh maksud gue. Janjian juga. Dan kerugiannya itu kalau lu nggak sanggup lu bisa jadi gila. Pertama, ketakutan akan gelap katanya dia. Berkemungkinan diikutin roh minimal 1. Karena roh itu tahu celahnya. Iya, masuk akal tuh. Jadi roh itu tahu ketika wah nih orang bisa astral projection. Iya, bisa kemanapun, sewaktu-waktu bisa nggak sengaja keluar langsung gue masukin kan. Jadi diikutin terus lu diikutin gitu loh. Kan di dimensi lain bisa diikutin. Ini merinding. Kayak gitulah. Terus kalau nggak bisa ngontrol bahaya karena bisa mati suri. Nah, ini katanya. Mati suri mungkin mati suri kayak gitu ya. Maksudnya roh lu keluar tersesat gitu di dimensi lain. Kayak gitu sih. Oke lah. Kalau ada yang ngerti lah. Oh iya, boleh lah kalau ada yang Kasih ngerti. tahu. Kasih tahu. Kan kita nggak tahu nih. Pasti kalau ada yang indigo gitu. Ngerti cara-caranya. Bisa lah. Bisa nggak gue dibantu dibalikin gitu. Tapi ya DM aja lah ya, biar ini kan private. Gitu sih tanggapan lu deh untuk si astral projection ini ya. Kayak gimana, lu percaya atau enggak sih? Gue balik lagi lah. Karena ini pengalaman supranatural ya kemungkinan bisa terjadi atas si jin Tuhan. Asik. Karena emak gue nonton nih. Sama. Tapi udah nyampe di menit segini kayaknya gak bakal nonton, Mbak. Gimana Is? Kalau gue sebenarnya masih 50-50. Maksudnya suatu saat nanti pasti kita bakal tahu sih ini tuh apa di masa depan. Kalau kita udah punya alatnya untuk mengakses isi otak kita, pasti kita bakal tahu sih. Cuma saat ini masih percaya nggak percaya sih. Apalagi gue kan skeptis kan orangnya. Masih harus dengan hal-hal begini ya, iya, supernatural. apalagi yang mistis gitu kan masih harus diyakinkan dengan sangat. Dan mungkin yang bisa buat Faris percaya ketika kita punya teman indigo, kita suruh di astral projection, kita suruh lihat teman kita lagi ngapain gitu. Kalau enggak kesurupan. Gue harus ngerasain itu sendiri. Asal bisa dibalikin. Atau dibimbing lah misalnya mau ya. Iya bisa lah. Kayak gitulah. Karena gue pengen sih sebenarnya kayak kesurupan gitu kan, pasti kan punya pandangan baru kan. Cita-cita lu ya kesurupan ya. Cita-cita aku adalah kesurupan, yes. Wishlist anjir semua hidup. Pasti kan nongol sudut pandang baru itu gue pengen sih. Tapi menurut gue ya pribadi apa ya? Ini kita sebenarnya dari dimensi lain lagi nontonin podcast kita pakai. Ih, lu mau gue, bro. Kayak gitu sih kalau dari tadi tanggapan Faris, gua dan Fedrian tentang astral projection itu sendiri, percaya atau nggak percaya? Kalau gue percaya, ya satu kata. Tapi kalau benar tadi kalau ada narasumber boleh ya bagi-bagi. Boleh banget. Kita gitu. bisa jadiin part 2 ya kalau seandainya emang ada narasumber ya, kita undang ke Opini Tengah Malam untuk sharing astral projectionnya mereka. Kalau besok gue gila berarti lo tahu ya. Malam ini gue bisa ngapain. Astral ya. Tapi kemarin gue habis mimpi serem. Mantap. Kemarin bener-bener kemarin. Ada orang berdiri di kasur gue. Di sini kan kasur. Kelihatan gak sih? jendela di belakang atasnya gue sih lagi kelihatan. anjing. Iya. Jadi ada orang lagi berdiri di kasur gue ngeliat ke jendela luar. Sini. Idih, Ngerti gak? belakang gue dong nih. Iya. Jadi jendela kan kelihatan tuh kayaknya. Dia lagi ngeliat keluar situ. Cuma gue tiduran di kasur aja. Cuma kayak gue tendang-tendang deh. Kayak gue nggak tahu di mimpi gue kayak setengah sadar gitu. Cuma gue berusaha nendang ini orang apa bukan. Orangnya gitu. Gini. Tapi dia nggak gerak. Nangis aja. Tapi kayak dia nggak gerak gitu sih. Kayak mirip manekin gitu loh lama. Gitu. Habis itu bangun, mimpi doang. Gue kira beneran gitu. Tapi kalau mimpi masih di tempat yang sama. Iya serem anjir. Gitu mimpinya tuh bener-bener gue bangun lagi tidur di situ. Tapi memang keluarga lu ada yang satu ini kan maksudnya istimewa kan. Makanya mungkin lu dikit ya lu. Atau mungkin karena Faris skeptis.
Iya. Paham gak sih? Dia mencoba. Nih gue udah nunjukin berkali-kali nih. Gue nggak bisa sampai full banget karena ilmu gue mungkin belum nyampe sana gitu. Gue udah nonton horor malam-malam. Udah rantang ya. Ada, Udah rantang ya Goris. udah main Charlie ya. Kita main Charlie. Udah sampai direndahin tuh. Suruh dateng. Lu ya itu ya. Anjir gitu sih pengalaman astral projectionnya. Mungkin ini menarik banget. Kenapa kalau tema horor tuh selalu asik banget ya. Mungkin kita akan bisa bahas-bahas tema horor lainnya ya yang mungkin relate ada konspirasinya atau apa. Karena menurut gua hal spiritual itu masuk ke ranah konspirasi sih. Ranah yang belum kita bisa prediksi benar atau enggaknya gitu loh. Tidak bisa dibuktikan. Yes, bener banget. Buktikannya hanya segelintir orang yang bisa melakukan itu. Jadi percaya atau nggak percaya aja. Kayak gitu. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum gue tutup? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau gitu Astral Projection sampai sini saja. Dan kalau mau nonton filmnya itu ada Insidious 1, 2, gue lupa 3 atau keempat yang bukan Astral Projection ya. Dan tetap dengerin terus podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.